Selain pengamanan di titik pantauan mudik Lebaran 2026, Polda Jawa Timur juga memfokuskan untuk pengamanan perayaan Hari Nyepi yang bertepatan di tanggal 19 Maret 2026. Beberapa titik pengamanan disiagakan personel untuk mengantisipasi gelombang lalu lintas. Salah satunya di penyeberangan kapal di Ketapang, Banyuwangi. Berikut keterangan dari Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes Iwan Saktiyadi yang kami cuplik dari program Sapa Jatim. Banyuwangi akan berkonsentrasi kepada masyarakat yang akan menyeberang ke Gilimanuk. Nah, tentunya tahun ini juga ada hal yang unik lagi di mana Nyepi sangat berdekatan dengan Lebaran. Sementara kita ketahui bahwa salah satu dari aspek Nyepi adalah tidak adanya kegiatan masyarakat di Bali, sehingga tidak ada mobilitas masyarakat masuk maupun keluar Bali. Sehingga Polda Bali berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur untuk hold sementara sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan antara stop tidak boleh masuk sampai dengan nanti boleh kembali masuk ke Bali, atau stop tidak boleh keluar sampai dengan boleh nanti keluar dari Bali, seperti itu. Pembatasan pintu masuk begitu ya? Iya, tentunya ini membutuhkan koordinasi yang sangat bagus dan solid. Kenapa? Karena ini mobilisasi sekian ribu orang, ya, betul. Yang tentunya masyarakat yang akan menyeberang ini juga tidak sedikit. Bukan hanya masyarakat, ada komoditas, Mbak. Di situ ada penyeberangan komoditas masyarakat hari-hari seperti sayur, bahan pokok penting lah, yaitu kan melalui Banyuwangi. Dan di situ juga melayani penyeberangan masyarakat, artinya kendaraan umum, baik itu sewa maupun berbayar reguler dan kendaraan pribadi, seperti itu, Mbak. Pak, tadi kan disampaikan kalau itu persiapannya secara pos pantau dan lokasi-lokasi titik-titik krusial. Bagaimana kesiapan personilnya sendiri nih, Pak? Sudah sejauh apa persiapan? Ya, tentunya kegiatan polisi ini adalah kegiatan yang tidak pernah berhenti dalam 12 bulan setahun, 365 hari dalam setahun, ya, 7 hari dalam seminggu dan 4 minggu dalam sebulan. Nah, tentunya kegiatan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang simultan. Hanya pada operasi-operasi tertentu di dalam terminologi kepolisian, operasi kepolisian itu adalah kegiatan kepolisian yang mempunyai waktu khusus, karena nanti digelar sekian hari, personilnya khusus, anggarannya khusus, dengan tujuan khusus. Nah, ini namanya operasi kepolisian khusus, Mbak. Nah, khusus untuk operasi ketupat ini jelas sasarannya adalah mengamankan mudik dan balik Lebaran, perayaan Hari Raya Idul Fitri. Oleh sebab itu, personil yang digelar pun juga khusus. Nanti kita berkaca pada tahun lalu, Polda Jawa Timur dan jajaran itu ada 9.217 personil. Jadi dari Polda sampai dengan Polres-Polres jajaran 39 ini, nanti akan menggelar 9.217 personil. Dengan ketentuan, dengan perincian 7.757 yang di wilayah, di Polres-Polres, 1.460-nya ada di Polda. Nah, di Polda ini pun juga sifatnya bisa kita perbantukan ke wilayah. Kenapa? Karena kemungkinan besar wilayah kekurangan personil dan sebagainya. Itu baru sisi Polri. Ada instansi yang lainnya yang bekerja sama dengan Polri, dari mulai TNI, kemudian Disuplin, Mas, Satpol PP, Jasara Harja, Damkar, Dinkes, Orari, dan lain sebagainya. Itu ada 16.385 personil kalau kita total. Artinya sangat besar source manusia yang akan nanti dikerahkan untuk mengantisipasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, alhamdulillah, artinya lintas kementerian dan lembaga di level bawah kita ini adalah lintas dinas pemerintahan, ini bekerja sama dengan cukup apik pada setiap event. Bukan hanya ketupat. Nah, taruh kemarin sudah kita buktikan, dan setiap operasi, Mbak, seperti itu. Itu menarik sekali. Ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai mudik tahun ini nih, Pak, yang juga menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian ini adalah faktor cuaca. Ya, betul. Cuaca ekstrim nih, Pak, yang sekarang ini kan masa peralihan nih, Pak. Informasi dari BMKG puncaknya bahkan bisa sampai Februari Maret. Betul. Nah, ini apa, Pak, persiapannya mungkin, Pak, mengantisipasi cuaca ekstrim mungkin di daerah-daerah yang ada di Jawa Timur? Baik. Tentunya cuaca ini sudah merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Artinya Indonesia Indonesia ini adalah negara dengan dua musim, yaitu penghujan dan kemarau. Nah, perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika bahwa sampai dengan bulan Maret nanti curah hujan masih cukup tinggi. Namun demikian, hal itu juga sudah kita antisipasi, Mbak. Sebagai contoh, kami Polda Jawa Timur, khususnya Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur itu sudah memetakan kira-kira lokasi-lokasi mana saja yang terindikasi
mengalami kerawanan. Nah, ini prediksi awal ya. Sebagai contoh misalnya tahun lalu itu Mojokerto, Pacet itu di lokasi wisata sempat terjadi longsor. Karena curah hujan cukup tinggi. Betul. Nah, hal-hal semacam ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Kita sudah mitigasi. Ada kurang lebih lokasi rawan banjir itu 47 lokasi. Kemudian lokasi rawan longsor 37 lokasi. Dan lokasi pohon tumbang 30 lokasi serta erupsi gunung tentunya kita punya Semeru yang sampai dengan saat ini masih aktif. Nah, ini menjadi salah satu handicap yang harus selalu kita persiapkan. Sebagai contoh, seperti Polres Tulungagung, Polres Pacitan, Ponorogo, Magetan, Mojokerto Kota, Pasuruan Kota, Lumajang, Banyuwangi, Jember, kemudian Bangkalan, itu mempunyai handicap masing-masing yang seperti yang saya sampaikan dari kategori daerah-daerah yang rawan bencana. Nah, ini harus dipersiapkan betul. Polri di sana dalam kurun waktu beberapa bulan yang lalu Kapolda sudah menggelar menggelar kesiapan pengecekan dalam tanggap bencana. Nah, ada alat-alat untuk emergensi seperti perahu karet, kemudian life support yang lainnya yang disiapkan untuk mengantisipasi adanya